Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini saya akan membahas soal matematika khususnya tentang radians ya. Di chapter 7 buku Pure 1 dari kurikulum Pearson Edexcel ya. Bagi kalian sekolah yang menggunakan kurikulum Pearson Edexcel dan mau belajar matematika tentang radians bisa silakan tonton konten kali ini ya. Jadi, konten kali ini saya ambil beberapa soal ya guys ya, untuk sebagai persiapan kuis atau mungkin sebagai persiapan latihan ulangan guys ya. Jadi ini soalnya ada beberapa nomor, esai semuanya ada 4 nomor. Jadi kita akan bahas semuanya pada konten kali ini. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh soalnya, sekali lagi saya akan jelasin rumusnya yang akan dipakai ya. Mungkin kalian sudah nonton konten saya sebelumnya, kalian boleh lihat itu lebih jelas juga detailnya. Tapi saya akan jelaskan review secara singkat ya. Jadi kalian akan menggunakan beberapa formula ya, yaitu arc length dan area of sector seperti itu. Ya. Kemudian di sini um, menghitung arc length itu warna merah nih guys, yang ini guys. Nah, kalian kan biasanya kalau menggunakan formula yang derajat tuh yang ini, yang atas. Tapi dalam hal ini nanti kalian akan kebacakan menggunakan formula yang bawah, karena ini tetanya atau angle-nya dihitung dengan satuan radian seperti itu. Kemudian untuk area of sector, jadi kalau tadi arc length itu kan panjangnya. Kalau area of sector itu dia luas, luas sektor yang di sini ya guys yang dimaksud. Nah, jadi nanti formulanya akan seperti ini ya, setengah dari radius kuadrat dikalikan theta seperti itu guys ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam soal pembahasannya guys ya. Oke. Oke, kita akan lanjut pembahasan yang nomor pertama, guys. Jadi nomor pertama ini, um, ya kalian bisa download soalnya ya, guys ya, di link di deskripsi ya. Saya sudah cantumin linknya. Dan ini saya sebenarnya agak sudah coret-coret sih soalnya ya. Jadi the diagram shows two circle of radius 7 cm with center A and B. Jadi ini ada centernya, titik pusatnya A dan B. The distance A and B is 12 cm. Yaitu saya gambarin titik O yang mewakili titik tengah antara A dan B. Ya, berarti jaraknya AO itu dan OB itu sama 6 cm. And the point C lies on the both circle. Yang ini guys ya. The region common to both circle is shaded. Nah, gambar yang di shaded itu ya guys ya. Nah, show that the angle of CAB is 0. Nah, ini kita diminta. CAB itu yang ini guys. Angle yang saya kasih warna hitam itu guys ya. Atau saya kasih warna lain nih guys. Kasih warna apa ya? Hijau deh. Nah, yang ini guys. Nah, kita diminta bagaimana caranya. Nah, ini kamu harus menggunakan um, trigonometri ya. Basic trigonometri. Jadi, kita gambarin ya guys ya, seperti ini ya. Ini bagian C, ini bagian A, ini bagian O. Ini kan tegak lurus. Nah, berarti ini kan CAB itu sama dengan CAO ya artinya ya. Ini kan 7 cm, ini kan 6 cm. Inilah sudut yang ditanya nih, sudut yang X ya kita bilang seperti ini guys ya. Jadi sudut CAB itu sama dengan sudut yang nilainya X seperti itu. Nah, ini berarti pakai apa nih guys? Jadi ini jawaban yang A ya, saya tulis di bagian atas. Untuk menghitung yang A, berarti kamu harus pakai cos guys ya. Jadi ini cos dari X itu adalah 6 bagi 7. Nah, itu berarti nilai X itu adalah, kamu harus pakai ini ya, inverse atau arcus cos dari 6/7. Tapi sebelum kalian hitung input di kalkulator, please kalian harus cek, make sure di kalkulator kalian settingannya itu udah bener guys ya. Ini penting banget. Saya kasih lihat contohnya ya. Ini kalkulator yang saya pakai. Ini settingannya itu kamu bisa lihat di bagian ini ya. Si simbol yang ini nih guys nih, yang ini nih. Yang ini. Itu R. Itu artinya radian gitu. Kalau simbol kamu masih D, itu masih degree. Nanti hasilnya beda gitu ya. Karena ini kan lagi belajar topik tentang radian seperti itu. Jadi kalian harus make sure kalian harus pindahin atau ubah settingannya dari degree menjadi radian seperti itu ya. Nah, ini nanti hasilnya sesuai tertera di kalkulator, hasilnya adalah ya sama 0,54 ya 11 ya, ini pembulatan. Seperti itu guys ya, ini jawaban untuk yang A sudah dapat guys ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi sekali lagi ini dasar banget ya. Jadi kalian tahu knowledge-nya tentang trigonometrik, tapi kalau salah input di kalkulator jadi sayang banget jadi salah seperti itu guys ya. Kita masuk ke soal bagian B. Bagian B ini ya, find the perimeter of the shaded region. Jadi shaded region itu kan dia bentuknya kayak gini guys. Jadi aslinya nih yang bagian B ini dia kan bentuknya seperti ini guys. Nah, saya gambarin ya kayak gini.
Jadi kita tinggal mencari nilai arcnya aja. Arcnya aja itu berarti ini kan tetanya tadi berapa guys? Ini tadi nilai tetanya itu 0,5411. Hati-hati guys, ini hati-hati banget. Hati-hati banget ya, lihat nih. Yang saya gambar segitiganya itu sebenarnya di sini C, di sini A, di sini ada satu titik di bawah. Anggap saja, let's say itu titik D. Ini saya belum gambarin, ini titik D. Berarti di sini tuh sudutnya tuh bukan X, tapi ini 2X kayak gitu guys. Jadi untuk mencari arc-nya itu kan rumusnya kan theta kali R. R-nya udah ketahuan, R-nya kan 7. Nah, tetanya ini tuh dia bukan X. Sudutnya itu sebenarnya dia 2X gitu loh. Jadi 2 kamu kalikan 0,5411 kaliin 7 kayak gini guys ya. Kamu boleh coba hitung menggunakan kalkulator. Hasilnya di sini adalah saya dapetin 7,57 ya. 7,5754 cm guys ya. Ini jawaban untuk yang arc-nya. Tapi ini arc baru satu doang. Kan yang ditanya sebenarnya kan arc yang di shaded. Arc yang di shaded itu kan berarti ada 2 biji dong. Yang ini kan juga dia bentuknya kan dari segitiga yang samping kita belum hitung guys. Nah kayak gini. Ya, berarti sebenarnya total arc-nya ya kamu kaliin 2 aja. 2 kali 7,5754 ya. Hopefully kamu paham ya maksud saya ya. Jadi ini kita kaliin 2 lagi guys. Jadi hasilnya itu 15,15. Seperti ini guys ya. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 1A dan 1B. Kita coba lihat untuk yang 1C. Yang ditanya adalah find the area of the shaded region. Nah, berarti area guys. Nah, area ini ya sebenarnya prinsipnya sama. Kita ngitung yang sebelah kanannya aja, terus nanti kita kali 2. Nah, cuma dia bentuknya kita harus agak kutak-kutik sedikit nih guys. Kita gambarin lagi, kayak gini. Ya, ini kan bentuknya jadi kayak segitiga, sorry, jadi kayak bentuk pizza, terus kamu potong segitiga, segitiganya dibuang gitu loh. Ya, ini kan 7, 7, ini kan tadi 2X angle-nya ya, kayak gini. Nah, kita akan coba cari sektornya dulu. Jadi untuk mencari area yang shaded nih, yang warna abu-abu-abu ini, berarti rumusnya adalah, jadi area yang sekecil ini nih, itu yang bentuknya kayak pizza gini, dikurangi dengan yang bentuknya segitiga. Nah, yang ini kita namain sektor. Nah, yang ini kan triangle jelas. Nah, sektor tadi rumusnya apa? Nah, kamu boleh review di atas tuh. Setengah kalikan R kuadrat kaliin theta dikurangi triangle. Nah, triangle itu ya kan setengah kali base kali height ya. Tulis dulu aja guys. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, ini setengah, radiusnya 7 di kuadrat, udah benar. Nah, tetanya ini adalah 7, berarti berapa nih? Sorry, angle tetanya itu 2X ya, 2 kali, ini 2 kali 0,5411 guys. Ya, dikurangi, aduh maaf kalau tulisan agak jelas nih, takutnya kalian salah baca. Ini saya tulis ulang ya, 5411. Nah, setengah kali B-nya, nah ini mana base, mana height-nya guys. Nah, dalam segitiga ini, kita lihat ya guys ya, kan tadi jarak ke sini berapa nih? Nah, kalian bisa lihat, ini kan tadi 6. Nah, berarti kamu bisa menggunakan apa? Mau pakai Pitagoras boleh buat ngitung part yang ini nih. Ini kan tadi ini C, ini D. Nah, ini kan O. Kamu mau menghitung CO-nya pakai Pitagoras boleh, mau pakai yang lain juga boleh. Nanti saya dapetin intinya CO-nya itu dapat sekitar 3,6 cm. Ya, boleh pakai apapun ya, Pitagoras boleh ya. Berarti CD itu adalah 7,2 kurang lebih ya. Di sini saya hitung aja height-nya itu kan 6, BC itu berarti 3,6 kaliin 2, kurang lebih seperti itu guys. Nah, berarti resultnya di sini adalah saya dapetin untuk yang part sektornya itu adalah 26,514, yang ini, yang kanannya ini 21,6. Sehingga nilainya itu sekitar 4,914. Tapi ini belum selesai. Karena kan area of the shaded region. Nah, ini berarti area of the shaded region ini dia ada yang begini, terus kan ada yang begini kan? Nah, berarti nanti kamu kalikan 2. 4,914 ini kamu kalikan 2. Resultnya adalah 9,828 cm square ya. Demikian jawaban pembahasan untuk yang nomor 1 ya. Please as usual kalau misalkan kalian ada pertanyaan, ada yang bingung, atau mungkin saya ada keliru salah menghitung, boleh tolong diralat dikasih tahu melalui WA
atau melalui kolom komentar ya guys ya. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke soal berikutnya di soal nomor yang kedua guys. Soal nomor 2 ini adalah demikian ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Soalnya sudah saya edit ya karena aslinya ada coretan juga sebenarnya. Jadi kita lihat dahulu. Look at the following diagram. The diagram shows triangle ABC, a sector of a circle of radius 6 cm with center A. Jadi senternya itu di A sebenarnya ini ya. Ya. Given that the size of angle BAC is 0,95 radians. Find the length of arc BC. Nah, arc BC ini ya kita bisa hitung pakai formula yaitu theta kali R. Tetanya itu kan jelas 0,95, radiusnya jelas 6. Nah, di sini saya dapetin nilainya adalah 5,7 cm ya. Cukup mudah. Area of sector ABC ya berarti ya cukup mudah. Ini kan pakai formula ya. Sektor dari ABC itu adalah setengah R kuadrat kaliin theta, ini berarti setengah kali 642 kaliin tetanya 0,95 kayak gitu guys. Hasilnya di sini saya dapetin nilainya adalah 17,1 cm square kayak gitu guys ya. Berikutnya, dua bagian C. The points D lies on the line AC and such that AD equals to BD ya. Jadi segitiga sama kaki nih. The region R shown shaded in the diagram is bounded by blah, blah, blah. Kamu bisa baca. Show that the length of AD is berapa tuh? 5,16. Nah, kalau menghitung apa tuh ya? AD ini 5,16. Kita harus lihat sifatnya nih guys. Jadi kalau misalkan ada sebuah segitiga jadi sama kaki, ini kan sama kan ya, sama kaki guys. Jadi saya gambarin ya. Kalau sebuah segitiga sama kaki kayak gini, terus ditarik garis. Kita coba tarik garis ya. Kayak begini. Garis ini garis tinggi, dan ini sifatnya dia selalu bagi dua. Ya, ini sama ininya sama, kayak gitu. Jadi, so if you try to draw straight line from here, dari D ke garis AB ini ya, kamu bisa lihat ini akan jadi tegak lurus kayak gini guys. Nah, itu berarti kita bisa menghitung bagian AD. Nah, kamu bisa lihat itu. Jadi, kita bisa menggunakan trigonometri untuk mencari bagian AD. Nah, gimana caranya? Ini saya tulis aja di atas ya. Jadi, C di sini, ini kan kurang lebih segitiganya kayak gini tuh ya. Nah, ini kan A, D, anggaplah ini, misalkan ini titik O lah, misalkan ya, misalkan aja. Ini kan 3 cm, kan dia bagi 2, 6 cm bagi 2. Nah, AD-nya ini berapa nih? Ini kan sudutnya udah ketahuan, 0,95. Kamu boleh pakai cos, ya. Cos 0,95, tapi ingat ini radian ya, setting kalkulator kalian dalam radian. 3 per AD. Ya, nanti jadi AD-nya itu nanti didapat hasilnya 5,16 cm saya dapetin guys ya. Ini sudah terbukti jadi sama guys ya. Ini sudah dapat ya. Di bagian C ini sudah shown seperti itu. Ada di atas guys ya. Nah, terakhir kita tinggal menghitung part yang R nih ya. Part yang R itu D nih, perimeternya. Perimeter itu berarti kan semua sisinya itu tinggal ditambah. Kita perlu nyari part yang DC. DC itu kan berarti AC dikurangi AD. AC itu tadi berapa? 6 ya. Dikurangi AD yang 5,16, hasilnya adalah 0,84 cm. Nah, itu berarti perimeter R-nya, perimeter dari R, resultnya adalah berarti yang 0,84 tambahin 5,16 ditambahin dari si yang ini, arc BC, yaitu 5,7 seperti itu. Ya, hasilnya di sini saya dapatin 11,7 cm guys ya. Ini jawaban untuk yang bagian nomor 2 delta ya, 2D seperti itu guys ya. Oke guys, kita akan lanjut ya, save dulu ini. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, pembahasan soal yang nomor ketiga guys ya. Soal nomor 3 adalah demikian. Ya, ini juga ya. Ada sebuah straight path of length 70 meter from point A to point B. Nah, dari sini ya. Terus ya kalian bisa baca soalnya, ini ada gambarnya ya. Jadi cukup jelas. Nah, yang ditanya di A ini adalah show that the size of two decimal ya. ACB. ACB itu adalah yang ini guys. Yang ini nih. Sorry nih, yang ini nih. Ini sudut X, ACB. Ya. Berapa ini sudutnya? Nah,
Berarti ini kamu harus review dengan menggunakan cost rule ya. Kamu bisa perhatikan ya. Jadi untuk mencari ini ya, yang A, kamu harus pakai namanya cost rule ya. Saya zoom sedikit ya. Hopefully kamu masih ingat ya. Jadi di sini saya langsung tulis ya, 70 kuadrat sama dengan 50 kuadrat tambah 50 kuadrat dikurangi 2 kali 50 kali 50 kalikan cos dari X. Nah, ini kamu tinggal hitung. Pindahin ruas ya, 70 kuadrat kurang 50 kuadrat kurangi 50 kuadrat sama dengan negatif 2 kali 50 kali 50 kaliin cos X. Saya dapetin ini hasilnya min 100. Ini min berapa tuh? Ini tetap lah ya. 50 kali 50 kali cos X. Nilai cos X-nya di sini saya dapetin nilainya adalah 1/50. Nah, lagi-lagi ya, untuk mencari X itu, kita pakai cos inverse dari 1/50. Please sekali lagi cek kalkulator kamu sebelum input ya. Make sure ininya adalah radian. See radians here ya. Kalau dia simbolnya begini, itu artinya degree. Nanti keluarnya beda, guys. Itu derajat, gitu ya. Nggak salah sih, cuma kan ini kan lagi belajar topik radians ya. Dan saya sudah buktikan hasilnya itu 1,55 radians ya, jadi sudah terbukti, guys. Part nomor yang 3B, yang I, itu the length of the railway track. Itu berarti kita ngomongin arc ini. Ini kan arc, ya. Karena yang railway track itu kalau kita stabilo, dia bentuknya kan miring kayak gini. Nah, ini kan arc. Kita pakai rumus arc aja, guys. Jadi untuk yang B, 1 berarti arc, itu tinggal masukin theta kali R. Tetanya adalah jelas 1,55, radiusnya adalah yang 50. Hasilnya di sini saya dapetin 77,5 meter, guys ya. Not too difficult. Untuk yang B yang kedua, nah, kamu bisa bayangin, shortest distance. Nah, ini saya pakai shortest distance from C to pad. Jadi, C ke pad. Ya, jelas yang lurus inilah. Ya, kamu bisa bayangin ya. Ini jarak yang tegak lurus, kamu bisa bayangin ya. Ini jarak yang tegak lurus yang paling dekat. Nah, jadi ini jaraknya berapa nih? Kayak gitu. Ini anggap aja jaraknya, let's say itu misalkan apa L misalkan kayak gitu ya. Nanti kamu pakai Pitagoras. Nah, ini kan karena ini bagi dua nih. 35 ini 35. Jadi untuk yang B yang kedua, kamu pakai Pitagoras. L square itu nanti 50 kuadrat kurangi 35 kuadrat. L akan kamu dapetin, ya ini saya langsung aja ya, karena saya sudah hitung, 35,7 meter seperti itu guys ya. Dan untuk B yang bagian terakhir, area of the region bounded by the railway track and the pad. Maksudnya apa? Jadi area yang mana yang dimaksud? Area yang dimaksud itu yang warna hijau. Ini yang warna ini nih, ini. Ya, tidak semuanya. Jadi intinya ngitung area sektor, kita kurangin dengan area segitiga. Seperti itu guys ya. Jadi untuk yang B yang ketiga, jadi intinya hitung sektor, ya. Ini kan ditanya yang gininya doang nih. Yaitu sama dengan yang ini gede dikurangi yang segitiga. Kayak begini. Nah, bagaimana ngitungnya? Yang ini ya tinggal setengah R kuadrat kaliin theta dikurangi setengah kali base kali height. Itu ya. Yang ini setengah kali 50 square. Tetanya tadi berapa? 1,55 radian. Ini setengah kali base. Base-nya berapa tuh? Kita anggap base-nya 70. Berarti L itu height-nya ya. Berarti base itu adalah 70. Di sini height-nya adalah 35,7 guys. Oke, hitung aja pakai kalkulator. Nanti hasilnya di sini saya dapetin result akhirnya aja ya. Saya langsung hitung. Itu adalah 688 guys ya. Jadi ini 1937,5 negatif 1249,5. Jadi hasilnya 688 meter square. Itu adalah jawabannya ya guys ya. Area yang warna hijau guys ya. Saya zoom out lagi sedikit. Silakan dicocokin jawaban saya dengan jawaban kalian juga ya. Dan sampailah kita ke penghujung konten kali ini di soal yang nomor terakhir. Keempat guys ya. Oke, jadi ini juga salah satu soal ya. Saya nggak sempat ngedit, jadi kalian bisa lihat ya. Jadi ada sebuah gambar seperti ini ya. The diagram shows a sector BAC of a circle with center A and a radius of 16 cm. The angle, bla bla bla, kalian bisa itu 0, itu 0, berapa tuh guys? 0,8 sorry ya kalau kalian bingung ya. Ini
0,8 guys ya. Oke, ini tuh 16, ini nih 16 cm ya. Karena di sini ada keterangannya. Itu radiusnya ya. Centernya di mana? Centernya itu di bagian E-nya di sini. Oke, length of AD 7 cm. Yang ditanya adalah length of BD. Nah, untuk length of BD, kalian harus pakai yang namanya cosine rule, mau nggak mau ya. Jadi ini BD square equals to AB square plus AD square negatif 2 AD AB cos. Nah, ini cos ya, cos A ya. Kita sebutnya cos A atau cos BAD. Masukin ya. Ini nilainya adalah 16 square tambahin 7 square kurang 2 kali 16 kali 7 kaliin cos 0,8. Make sure sekali lagi please kalkulator kamu gunakan dalam radian seperti itu. Dan di sini saya dapetin, nah ini intinya BD square. Ini BD square. Nanti BD-nya itu saya dapetin hasilnya adalah um, 12,2 cm ya guys ya. Ini kamu hitung aja. Hopefully nggak ada yang salah ya. Kalau misalkan saya ada salah hitung, tolong diralat guys ya. Oke, yuk kita lanjut lagi di bagian yang nomor 4 yang Bravo. Ditanya adalah length CD. Nah, kalau length CD itu ya karena A itu center, berarti yang ini kan juga radius dong. Ya, jadi untuk bagian yang B itu jelas CD itu sama dengan AC kurangi AD. Ini kan 16. Ini kan 7. 9 cm ya, mudah sekali. Nah, yang berikutnya adalah arc length BC. Oke, arc length BC karena ini seharusnya mudah ya. Jadi arc BC ya kamu tinggal masukin theta kali R. Nah, tetanya itu yang ini 0,8 radian. Radiusnya adalah yang 16 guys. Hasilnya itu adalah 12,8 cm kayak gitu guys ya. Sampailah kita ke soal yang nomor paling akhir ini 4D, perimeter BDC. Perimeter BDC ya, oke. Perimeter BDC itu berarti perimeter BDC itu berarti sebenarnya sama dengan kalau kamu perhatikan di soalnya guys ya, saya zoom out sedikit, itu berarti kan BD tambah DC tambahin yang BC kayak gitu kan. Nah, BD saya udah dapat 12,2. DC itu kan 9. Nah, BC itu kan arcnya tadi. Gitu. Arcnya kan kamu dapat tadi 12,8. Ya udah kamu tinggal hitung aja. Hasilnya di sini saya dapetin 34 cm guys ya. Oke guys, ini adalah jawaban untuk latihan tentang radians ya guys ya. Bagaimana? Kalau kalian misalkan masih ada yang bingung, ada hal-hal yang nggak ngerti atau mau ditanyakan, boleh please tanya di WA atau di kolom komentar. Semoga konten yang sudah saya buat ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik lagi ya guys ya untuk menghadapi kuis atau ulangan guys. Kita akan ketemu di konten yang lain ya guys untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.